Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Case Capture di sini akan mempresentasikan tugas besar visi komputer kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atal Hetero Mardika, bersama rekan saya Jordi Putra dan juga Yudi Sakso. Mungkin ke problem statement. Jadi, ketika ingin melakukan foto bersama, itu diperlukan sebuah operator independen untuk mengoperasikan kamera atau handphone. Nah, ketika operator tersebut mengoperasikan kamera atau handphone untuk mengambil gambar, biasanya operator tersebut tidak masuk dalam foto yang diambil. Maka dari itu kami mengusulkan sebuah model aplikasi yang bernama Capture. Di sini Capture ini adalah akan melakukan hand gesture recognition, dan akan bekerja sebagai remote dari kamera agar bisa mengambil kamera dengan cara deteksi tertentu saja. Ketika membangun model ini ada beberapa kesulitan yang dihadapi, yaitu terdapat banyak sekali pose tangan yang memungkinkan, kemudian butuh ditemukannya pose tangan yang tidak dipakai dalam pose berfoto pada umumnya. Kemudian deteksi pose tangan langsung dari citra itu membutuhkan effort yang besar untuk optimisasinya. Kemudian pengambilan dataset itu harus dilakukan secara manual karena tidak ada dataset dalam bentuk landmark di sana. Kemudian untuk related work, sebenarnya untuk hand gesture recognition ini telah dipakai di beberapa aplikasi atau beberapa device ya. Satunya adalah DJI Phantom 4 yang itu adalah drone dan juga HP Samsung. Kemudian di sini ada approach dari kelompok kami. Yang pertama, user melakukan pose tangan kemudian akan dideteksi dan direkognisi. Kemudian kamera akan mengcapture gambar sesuai dengan hasil deteksi dan rekognisi. Jika kamera mendeteksi pose yang sesuai, maka kamera akan langsung mengcapture gambar. Kemudian ini untuk lanjutannya. Jadi pertama, kamera akan mendeteksi terlebih dahulu apakah hand sign yang digunakan sudah sesuai dengan dataset. Kemudian countdown dari kameranya, kemudian kamera akan melakukan capture. Di sini bisa dilihat di flowchart sebelah kanan untuk urutan sistemnya. Kemudian untuk dataset acquisition, di sini pertama collect raw images, kemudian diubah menjadi landmark, kemudian akan di-save sebagai dataset. Percobaan yang kami lakukan ada dua. Yang pertama, kami langsung mengambil beberapa video berisi pose tangan, kemudian video-video tersebut kami jadikan dataset setelah diubah jadi landmark, dan dataset itu kami gunakan untuk membangun model. Model itu digunakan di aplikasi sementara dan ternyata hasilnya masih buruk. Selanjutnya pada attempt kedua, kami mengubah caranya, yaitu dengan cara mengambil image yang statis yang berada di tengah, kemudian diaugmentasi, di-rotate, flip, zoom, translate, dan sebagainya. Kemudian landmark yang dihasilkan kami jadikan dataset untuk melatih model yang kemudian dipakai untuk membangun aplikasi. Broader impact-nya untuk strength, kami tidak butuh perangkat tambahan seperti remote hingga sangat portable. Untuk weakness-nya terbatas jarak operasinya karena kelemahan dari modul media pipe-nya. Kemudian opportunity-nya dapat diterapkan di kamera manapun sistem ini secara AI on the edge. Tapi untuk trade-nya itu butuh komputasi yang lebih besar sehingga cost produksi bisa jadi meningkat. Selanjutnya saya akan menampilkan demo. Nah, ini adalah aplikasi versi pertama. Dapat dilihat dia sudah bisa menghandle pose-pose Y secara depan, namun tidak bisa secara belakang atau di rotate. Nah, dan juga dia bisa salah mengklasifikasikan pose yang tidak seharusnya gitu. Untuk yang kedua, ini sudah jauh lebih baik karena dia sudah bisa mendeteksi seperti sebelumnya. Namun dia bisa mendeteksi secara rotate juga, dia bisa mendeteksi secara terbalik juga, dia tidak akan mendeteksi yang tidak benar gitu. Dan ini adalah aplikasinya. Nah, bisa kita lihat, kita tinggal memposit huruf Y, kemudian ambil kamera, yay. Cek. Kita bisa juga gini. Oke.
Oke, kayak gitu. Dan semua foto-foto itu akan masuk ke dalam directory. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.